Gadis desa berumur sekitar 18 tahun di Jawa Timur dihamili kakeknya sendiri. Gubuk di tepi sawah. Di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa, berdiri sebuah gubuk tua dari kayu jati yang sudah lapuk dimakan waktu. Atapnya terbuat dari rumbia, dindingnya bolong di sana-sini, dan lantainya masih tanah padat. Disitulah tinggal seorang kakek bernama Mbah Wiryo, bersama cucu sematawayangnya, Sari, seorang gadis desa berumur 18 tahun. Sejak kecil Sari sudah hidup tanpa ayah dan ibu. Ibunya meninggal saat ia berusia 7 tahun. Sementara ayahnya pergi merantau tanpa pernah kembali. Hanya Mbah Wiryo yang setia merawat dan membesarkannya. Meski renta, dengan rambut putih panjang dan tubuh kurus dibalut kaos lusuh, kasih sayangnya kepada cucu tak pernah luntur. Kini Sari sudah beranjak dewasa, dan tengah hamil besar. Kehamilannya menjadi buah bibir desa. Sebab sang suami yang pernah berjanji menikahinya justru menghilang entah kemana. Namun, meski dihujani cibiran dari tetangga, Sari tetap tegar, karena Mbah Wiryo selalu ada di sisinya, menegakkan pundaknya yang lemah. Malam itu, angin dingin menerobos celah dinding gubuk. Sari duduk bersandar di dipan kayu, tangannya mengelus perutnya yang kian membuncit. Wajahnya letih, tapi matanya berkilat penuh harapan. Di sampingnya, Mbah Wiryo menyalakan pelita minyak, lalu berkata dengan suara parau, "Cucuku, jangan pernah malu pada dunia. Bayi ini adalah titipan Tuhan. Dialah cahaya baru yang akan menerangi hidup kita." Air mata Sari menetes, bukan karena sedih, tapi karena tersentuh oleh ucapan kakeknya. Ia memeluk tangan keriput itu, merasakan hangat kasih sayang yang tulus, yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun selain dari Mbah Wiryo. Hari-hari mereka jalani dengan sederhana. Pagi hari, Sari masih membantu menumbuk padi seadanya, sementara Mbah Wiryo pergi ke sawah mengais sisa-sisa rumput untuk dijual sebagai pakan ternak tetangga. Dari hasil itulah mereka membeli beras dan kebutuhan harian, meski seringkali hanya cukup untuk sekali makan sehari. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada cinta yang tak pernah habis. Mbah Wiryo kerap bercerita kepada Sari tentang masa mudanya, tentang pepohonan rindang di hutan, tentang sungai yang dahulu jernih, dan tentang ibunya Sari yang dulu begitu periang. Cerita-cerita itu membuat Sari merasa tenang, seolah ada kekuatan yang menuntunnya menghadapi hari esok. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Sari merasakan sakit yang hebat di perutnya. Tubuhnya menggigil, nafasnya tersengal. Mbah Wiryo panik, tapi dengan keteguhan hati ia segera berlari ke rumah dukun beranak desa, meski kakinya sudah renta dan jalannya tertatih di jalan berlumpur. Dengan bantuan warga, akhirnya Sari melahirkan seorang bayi laki-laki mungil. Tangisan bayi itu pecah menembus derasnya hujan. Mbah Wiryo memeluk cucunya dan cicitnya sekaligus, sambil meneteskan air mata haru. "Lihatlah, nak, inilah hidup baru. Kamu tidak lagi sendiri. Mulai hari ini, kakek akan menjaga kalian berdua, sampai napas ini habis." Sari tersenyum lemah sambil menatap bayinya. Meski masa depan masih penuh tanda tanya, ia yakin selama ada kakek di sisinya, ia bisa bertahan. Di dalam gubuk tua itu, dengan atap bocor dan dinding reyot, justru tumbuh kekuatan paling murni, kasih sayang yang tidak mengenal batas usia, waktu, maupun keadaan.